وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, alhamdulillah kita bersyukur masih di kesempatan Allah bisa istiqomah beraktivitas mencari ilmu dalam bentuk kajian rutin setiap hari Ahad malam Senin. Pada kesempatan ini kita memasuki halaman 756. Babnya babu Isrotin Nisa. Isra itu kalau di Al-Quran ada istilah mu'asyarah. Mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah atau isra itu maknanya memperlakukan wanita. Kalau zaman dulu diterjemah memperlakukan wanita. Jadi di kampus-kampus yang baru mu'asyarah itu maknanya memperlakukan wanita dengan baik. Ya, memperlakukan itu yang macam-macam. Bisa dalam bentuk sikap, bisa dalam bentuk tutur kata, bisa dalam bentuk tindakan. Itu namanya mu'asyarah. Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan wanita itu dengan perlakuan yang baik. Kitab ini babnya babu Isrotin Nisa, bab tata cara memperlakukan wanita. Hadis pertama Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, bunyi sabdanya mal'unun, dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau ada istilah laknat itu berarti ada orang bilang tak laknat atau terlaknat. Itu maknanya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kata Rasulullah akan mendapatkan laknat atau dijauhkan dari rahmat Allah. Mas seseorang ada imro'atan yang memperlakukan atau berkumpul melakukan hubungan imro'atan dengan istrinya di tubuhnya yang melalui tubuhnya. Jadi kita sebagai umat manusia itu kan dipelihara oleh Allah untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dan cara bersenang-senang itu diatur oleh Allah. Ada istilahnya alat kelamin yang itu disiapkan Allah untuk seseorang melakukan hubungan seksual dengan suami istri. Zaman dulu, terutama masa-masa Nabi Lot, itu ada tradisi masyarakat itu tidak suka hubungan dengan wanita. Yang disasar ketika melampiaskan lagunya itu adalah laki-laki. Dan karena laki-laki tidak punya alat kelamin bagian depan yang bisa dimanfaatkan, maka kemudian
yang dipakai itu adalah cukur. Cukur itu sarana untuk keluarnya kotoran. Ya ada logam tapi tidak untuk melakukan hubungan seksual. Itu namanya lewat. Lewat itu dari kata lur. Kaumnya Nabi itu melakukan hal-hal yang di luar alam manusia, maka terkenal mereka melakukan hubungan seksual melalui dubur, dan itu dilaknat oleh Allah karena ada 3 hal yang membuat Allah tidak ridho. Pertama, itu menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan penggunaan. Tapi batu ala ini memanfaatkan sesuatu yang tidak sesuai penggunaan itu termasuk boleh. Yang kedua, menimbulkan penyakit kesengsaraan. Jadi orang yang melakukan hubungan melalui dubur itu tentu yang diperlakukan itu merasa sakit. Yang ketiga, itu berarti tidak sesuai dengan syariat Allah, karena intinya orang diizinkan untuk menikah itu tujuan yang paling utama adalah memperbanyak generasi supaya dunia ini tidak seperti apa. Ada yang meneruskan kegiatan aktivitas manusia, ada yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Tujuan utama nikah itu sebenarnya mencari keturunan. Maka yang lain-lain itu sampingan. Yang utama orang nikah itu diharapkan punya keturunan. Maka orang dulu itu kalau mendoakan kematian selalu didoakan mudah-mudahan segera mempunyai keturunan yang soleh dan berkah. Nah, itu ada 3 hal. Maka kata Rasulullah, malum orang yang begitu dilaknat oleh Allah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Warjal Wujud. Perawinya hadis ini bisa dipercaya. Sebab itu ya, tidak bohong. Hadis yang kedua, Wahai bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, la yanzurullahu, Allah tidak akan melihat bentuk, ya melihat dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ila rajulin, kepada seseorang antara bilang yang berhubungan dengan seorang laki-laki alim alim atau dengan wanita di tubuhnya, di dalam tubuhnya. Jadi ini merupakan hadis yang diataskan. Artinya itu perilaku yang tidak baik, tidak normal, dan mendatangkan murka Allah. Tidak dilihat itu artinya jadi publik. Pada saat aku ketemu Allah, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Ibaratnya orang datang ke hadapan Allah, itu kan pulang kampung. Kita hidup ini merantau, melakukan bisnis, usaha macam-macam. Bisnis berkaitan dengan kebutuhan hidup di dunia, dan juga bisnis untuk sebagai bekal nanti kembali kepada Allah. Nah, berarti orang kembali kepada Allah itu ingin ketemu yang menguasai alam semesta. Ingin ketemu ibarat anak pulang, ingin ketemu orang tua.
ibarat sabda pulang sampai ketemu majikan. Nah, tapi kalau begitu sampai di sana, kita dari lain, jangan kan bisa pilihan yang tadi. Itu adalah sebuah penyesalan. Sudah berusaha pulang dengan ketemu Allah ternyata tidak pilihan yang masalah. Sama dengan kita merantau, berusaha bekerja, cari nafkah, bagaimana mulai kira-kira sampai khusyuk. Kalau betul-betul memulai ketemu khusyuk, ketemu anak, merasakan dia sama ayah pengen pulang, tak cukup, khusyuknya besar. Karena ada sesuatu yang dianggap salah. Nah ini juga begini. Layan dulu itu maknanya Allah menjaga dengan baik. Jangankan kasih sesuatu, menghormati dan lain sebagainya. Jika dirasa terserah mau hidup di mana. Jika dirasa Allah sudah berarti jauh dari harapan Allah. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang mengaku iman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Hari akhir itu hari pembalasan. Hari akhir itu maknanya ya sudah akhir. Dimulai dari kita meninggalkan dunia. Ketika nyawa lepas dari jasad, itu adalah pintu gerbang memasuki hari akhir. Tapi tidak langsung. Hari kiamat itu membuatnya proses. Ketika manusia meninggal, itu transit dulu di alam namanya alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur dan alam barzakh itu sama. Alam transit untuk menanti keputusan Allah. Maka ketika di alam kubur itu belum ada keputusan pembalasan amal, tetapi orang masih ada kesempatan karena menunggu ketika didoakan keluarganya ahli warisnya itu masih manfaat. Jika seperti kita tadi mendoakan Ibu Supati, itu masih di alam barzakh. Tentu kalau amal solehnya diterima yang mendapatkan perilaku yang baik maka, dan kalau ada yang dalam maka kita doakan mudah-mudahan diampuni. Itu ketika di alam barzakh, orang yang sudah meninggal itu menunggu tambahan doa dari keluarga. Masih menanti. Nanti setelah alam barzakh itu kan diberi kesempatan Allah istirahat. Yang amalnya baik setelah ditunjukkan masa depan akhiratnya, dipersilakan tidur istirahat. Jika kamu nanti kalau sudah ditentukan Allah akan mendapatkan tempat yang layak dan mulia. Sekarang silakan istirahat. Nah, nanti kalau sudah betul-betul dunia ini dikumpul, namanya hari kiamat. Kiamat itu selesainya kehidupan dunia. Kemudian yang mati-mati lebih dulu. Itu kemudian dibangkitkan Allah. Dibangkitkan namanya hari Yaumul Ba'ats. Sekarang yang sudah meninggal itu masih tumbuh. Ada yang tidur, ada yang
tidur tapi tidak bisa nikmat karena banyak yang dipikirkan. Kelimpahan istilahnya. Itu ya sesekali tidur tapi kalau pikirannya nggak tenang kan nggak bisa menyenang. Saya amalnya 13 tahun menikmati istirahat itu nggak terasa. Tahu-tahu hati dibangunkan ketika yang berbahas dibangunkan oleh Allah. Istani-istani wajahnya mendengarkan keputusan Allah. Begitu bangun, kemudian ada pertanggungjawab. Namanya yaumul hisab. Nanti ada proses tidur dengan cara meninggal, nanti dibangunkan untuk dihisab. Setelah hisabnya jelas, baru nanti kemudian itu ada hari akhir, ada hari pembalasan yang baik dibalas baik masuk surga, yang tidak baik masuk golongan neraka. Itu namanya yaumul akhir. Jadi hari setelah Allah memutuskan keputusannya mendapat kenikmatan atau kegagalan. Rasulullah mengatakan man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang mengaku iman, percaya terhadap Allah dan hari akhir, kita semua ini kan istilahnya bukan beriman, tapi ngaku iman. Beriman itu menduga, perlu dibuktikan. Maka saya sering mengatakan yu'minu billahi itu ngaku iman. Karena kadang-kadang ngomongnya iman tapi tidak mau melaksanakan. Di surat Al-Baqarah awal itu kan apakah kita belajar tapi dalil mutakin. Kitab Al-Quran itu sebagai pegangan hidup bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Telah dijelaskan orang yang bertakwa. Takwa itu memang betul-betul menurut kepada Allah. Pertama yu'minu bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Yang gaib itu ya alam kubur, pertanyaan kubur, surga neraka, itu namanya gaib. Malaikat, termasuk jin yang kita tidak tahu, itu namanya gaib. Ketika Allah bilang di dunia ini ada yang namanya jin, ada iblis, ada setan, ada malaikat, kita percaya walaupun tidak melihat. Nah, karena percaya, konsekuensinya kemudian banyak yang menasabah. Percaya bahwa nanti ada timbalan yang baik, ada yang tidak baik, turun. Sebagai bukti kalau kita iman yang dalam sholat, ayat sholat, kami marah tahun yang itu. Kalau punya rezeki, walaupun tidak bisa banyak, sedikit-sedikit ada ibadah. Kalau tidak pernah ibadah sama sekali berarti tidak percaya, hanya ngaku. Makanya bukti bahwa kita itu percaya bahwa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran maupun hadis itu benar adanya. Tapi malu tak tahu. Terus kalau lagi itu nabi mampu tidak mereka, mampu tidak minum. Percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad khususnya dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Walaupun kitabnya nabi-nabi dulu itu sebagian sudah banyak yang diubah oleh pengikutnya. Tapi yang masih orisinil, misalnya bicara tentang akhlak, bicara tentang kejujuran, itu kitabnya orang agama apa saja tetap sama. Orang harus punya sopan santun, harus punya etika, harus berakhlak mulia, harus jujur. Itu semua agama seperti itu. Maka kemudian ditambah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang
yang takut kepada Allah itu apa? Termasuk yang percaya meyakini kitabmu dan kitabnya nabi-nabi sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun. Dipertegas oleh akhirat itu sebenarnya juga termasuk yuqinun bil ghaibi. Sudah disebut iman kepada yang gaib. Kenapa diulang? Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang yakin betul bahwa nanti ada hari akhir sebagai hari pembalas. Jadi iman kepada yang gaib itu sebenarnya sudah termasuk malaikat, surga neraka, kitabul kubur, kemudian hari akhir. Tapi begitu pentingnya hari akhir itu, di ayat ini diulang oleh Allah. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat betul-betul diyakini. Maka saya sering menarikkan maka nanti minumlah. Siapa yang ngaku iman walau mengakibat kepada Allah walau mengakibat dan hari akhir barang yu'liyahu, jangan pernah menyakiti tetangga. Ternyata tetangga itu penting dan itu bagian dari ajaran yang ditekankan oleh Rasulullah. Makanya kadang-kadang kata penting dan sangat krusial. Kadang api anak besok bilang, pokoknya semua yang baik-baik itu kita kadang-kadang keadaannya ulangkan. Kita cenderung melanggar. Kalau kalian iman betul kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, jangan pernah menyakiti tetangga. Maka berusaha baik dengan tetangga itu termasuk bagian dari pembuktian iman. Karena Allah sampai nomornya dia tukaran saling hati, yaitu berarti yuk minunya ini bertanya iman kepada Allah. Maka itu kemudian yang kedua wasausu bin nisa'i khairan. Dan saya bilang atau bimbinglah para wanita dengan bimbingan yang baik. Sudah ya. Tadi saya semalam jawab nanti lanjut cerita. Kalau selesai. Tapi yang penting satu, sebagai bukti iman itu kita diperintahkan Rasul berusaha tidak menyakiti tetangga. Atau bahwa kita oleh teman dulu. Sehingga berusaha baik dengan tetangga itu penting, karena itu bagian dari pembuktian iman kita. Hanya Indonesia yang masuk di daerah kali tombai rotok kresek ya rotok kalah tak usah dilewati. Niatnya apa? Kita ingin membuktikan bahwa kita ini termasuk orang yang memang iman kepada Allah. Nah, karena pembuktian iman itu ada nilainya sendiri, kadang-kadang ya rotok apa tombai itu alhamdulillah. Kalau kebahagiaan kita berarti mendapatkan kenikmatan. Ini pas tombol terus ganggu terus itu ya sebuah masalah. Karena kata Rasulullah, duit tombol reset terus dan kalian yang kuat ketinggalan ngalir itu solusi terbaik. Hijrah itu menjadi sesuatu yang terbaik. Mungkin demikian lanjutannya. Pastausu bisa ikhwairon nanti insya Allah minggu depan, karena ini penjelasannya tidak sederhana. Kalau dipaksakan malam ini nanti tidak bisa. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
mudahkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.